Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Mudah-mudahan berkat salawat Allah panjangkan usia kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berkat salawat Allah sehatkan badan kita. Amin. Allah angkat segala penyakit kita. Amin. Allah angkat segala kesulitan kita. Mudah-mudahan berkat salawat Allah jadikan hamba-hamba yang istiqamah. Amin. Hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan taufik, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan berkat salawat Allah berikan kebahagiaan kita dari dunia sampai akhirat. Amin. Bisa bertemu dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyil ummi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Melanjutkan daripada pembacaan kitab Bidayatul Hidayah, karangan daripada Imam Ghazali. Dikatakan di sini, fa'lam, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerhatikan hati-hati kalian. Jadi hati kita ini selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu diteropong, selalu dikacamatai oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak lepas dari pandangan Allah. Kemudian apa? Zahirik wa batinik. Apa-apa yang zahir, apa-apa yang nampak, dan apa-apa yang batin, apa-apa yang kita sembunyikan. Yang kita tampakkan Allah tahu, yang kita sembunyikan Allah tahu. Jadi kalau kita menjadikan ini sebagai standarisasi di kehidupan kita, ini kita nggak perlu lagi yang namanya pandangan dari orang. Jadi kita kerja, misalnya ada di pemerintahan sana, kita nggak perlu pakai CCTV atau apapun. Karena apa? Karena kita tahu Allah ini nggak sampai apa yang kita lakuin, sampai apa yang tersirat di hati kita itu Allah tahu. Sampai segitunya Allah mengetahui hamba-hambanya. Kemudian apa? Dan Allah itu melihat, mengetahui, dan memantau khataratik, apa-apa yang kalian pikirkan. Ada yang diniatkan oleh, kadang-kadang kita ini mikir sesuatu, lah pikiran kita itu Allah tahu itu. Kemudian apa? Wala hadzatik, apa-apa yang tersirat, kelewat di pikiran tuh, tapi habis itu hilang, itu Allah tahu. Kemudian apa? Wa khatawatik, dan langkah-langkah kita mau kemana. Misal, kadang-kadang hati kita ini mikir, insya Allah anak ini besok mau kesini, tapi belum dikerjakan. Itu Allah sudah tahu. Apa yang kita niatkan, itu Allah sudah tahu. Kemudian Allah itu tahu ketika kita diam ataupun ketika kita bergerak. Diamnya kita Allah tahu, geraknya kita Allah tahu. Bahkan Allah itu bisa mengetahui semut yang berjalan di batu hitam di malam hari. Itu Allah tahu. Kemudian apa? Ketika kalian berinteraksi dengan manusia, maupun ketika kalian berada di kesendirian, itu apa? Anda itu dalam apa? Dalam keadaan apa? Mutaraddidun baina yaday. Artinya apa? Di sini kalau mutaraddid itu artinya mondar-mandir, enggak bisa diartiin mondar-mandir. Artinya apa? Orang itu kalau ngawasin kan suka mondar-mandir. Benar enggak?
Jadi selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada satu kerajaan pun di dunia ataupun di akhirat. Dan tidak ada satu pergerakan pun di dunia maupun di akhirat kecuali Allah Subhanahu wa taala tahu. Jadi Allah mengetahui atas segala sesuatu. Apa yang disembunyikan, apa yang ditunjukkan, apa yang tersirat di hati kita, apa yang terfikir di otak kita. Apapun itu, semuanya Allah tahu. Fata'adab, maka oleh karena itu, apa kata Imam Ghazali? Ta'adab, beradablah kalian yang punya etika sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Anda tahu, Anda ini selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau selalu merasa diawasi, beda pergerakannya. Kita ini kan maksiat karena kita kadang lupa kalau Allah ini memerhatikan kita, kan gitu. Kita ini nganggap kalau kita sendiri terus Allah nggak ngelihat kita. Ya kan? Padahal Allah itu tahu ketika kita di depan, ketika kita interaksi maupun ketika kita sendiri. Itu Allah Maha tahu. Zahiran wa batinan. Apa? Etikanya itu bukan etika zahir. Kayak sholat, puasa, itu etika-etika yang zahir, yang kelihatan. Beretikalah kepada Allah dengan etika batin juga. Apa itu etika batin? Hati. Prasangkanya jangan sampai buruk sama Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah tetapin buat kita, apapun yang Allah tetapin di keluarga kita, di hubungan kita antara pertemanan atau apapun itu, intinya apapun yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menerima dan kita yakin itu semua yang terbaik buat kita. Karena pendidikannya Allah itu bukan lewat pelajaran kayak gini. Pendidikannya Allah itu selalu melalui masalah kehidupan. Itu pendidikannya Allah. Dan pendidikannya Allah itu nggak pernah gagal kalau kita mau ngambil ibarah dari situ. Kalau kita ngambil pelajaran, kita bakal jadi hamba-hamba yang mapan. Yang kita menjadikan masalah tadi sebagai sebuah pembelajaran. Kemudian apa? Seperti apa adabnya kita nih? Seperti apa etikanya kita sama Allah? Seperti seorang hamba sahaya, seorang budak, adzalil, yang hina, yang menjijikkan, al-mudnib, yang selalu bermaksiat. Tapi emang kita nih emang ahli maksiat gitu loh. Ini Imam Ghazali ngomong sama orang-orang mukmin. Ana bacain sama antum yang enggak masuk. Kita nih sehari-harinya maksiat, setiap menit kita nih maksiat. Ya enggak? Fi hadratil jabbaril qahhar. Maka kita ini harus merasa diri kita sebagai seorang hamba yang hina, yang kita ini selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang Allah perintahkan kita jarang lakuin, apa-apa yang Allah larang sering kita lakuin, ya kan? Wajtahid alla yaraka maulak haitsu nahak. Dan berusahalah menjadi hamba-hamba yang apa? Yang ketika Allah melihat di tempat-tempat baik, ketika Allah lagi memandang tempat-tempat baik, antum ada di situ. Dan ketika Allah melihat ke tempat-tempat yang buruk, antum nggak ada di situ. Berusahalah jadi hamba yang adab. Apa hamba yang adab ya ini? Ketika Allah melihat kita selalu di tempat-tempat baik. Ketika Allah melihat tempat-tempat buruk, Allah nggak lihat kita di situ. Ini namanya adab sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Menjalani segala bentuk perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangannya Allah Subhanahu wa taala. Walan taqdir ala dzalika. Dan kalian tidak akan bisa melakukan itu semua kecuali dengan apa? Bi an tuwazzi'a awqatik. Dengan apa? Dengan membagi kau punya waktu, dijadwalin. Waktunya apa? Dari jam sekian sampai jam sekian waktunya apa? Itu kita membagi daripada waktu kita. Itu sebagian daripada kematangan pikiran, kematangan otak itu membagi waktu. Orang tuh kalau udah bisa bagi waktu, insya Allah 99,9999% sukses. Jarang ada orang bisa bagi waktu, gagal tuh jarang. Orang tuh kalau udah bisa nata waktu, kebanyakan sukses. Nadir, maksudnya jarang.
Jarang ada yang nggak sukses tuh jarang. Kemudian apa? Buat turut tiba auradik dan menertibkan wirid-wirid kita. Adab itu apa sih? Ya kita baca wirid ini tadi. Kita kan butuh sama Allah. Orang tuh kalau butuh kira-kira minta atau enggak? Minta. Jangan kita nih sama Allah nih cuek-cuekan. Ada Allah ge peka. Kan sering ada omongan kayak gitu nih. Anak mulai denger nih banyak omongan-omongan kayak gini. Allah kan tahu semua tentang kita. Jadi Allah itu tahu yang mana yang baik buat kita. Jadi Allah memberikan apa yang kita mau Allah berikan. Kita nggak perlu doa. Kan gitu. Ini nggak bisa. Allah itu paling benci sama hambanya yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nggak mau. Minta dulu baru Allah kasih. Kalau antum nggak minta, walaupun Allah tahu antum butuh itu, nggak dikasih sama Allah. Minta dulu. Itu adabnya seorang yang membutuhkan tuh kayak gitu. Minta tolong sama Allah. Kemudian apa? Menertibkan wirid-wirid kita. Setiap habis sholat subuh baca apa? Baca wiridul latif. Habis sholat duhur baca Hizbun Nasr. Habis sholat asar baca surat Al-Waqi'ah. Habis sholat maghrib baca Yasin. Waduh, liar gitu Bib. Kita nih kadang-kadang hamba tapi kayak jiwa kita nih jiwa Tuhan. Jiwa nggak pernah butuh sama orang. Udah miskin, sombong. Mending kalau kaya terus nggak doa itu walaupun salah tapi mending lah. Kita ini udah miskin, rumah ngontrak, kreditan banyak, kulkas ngeredit, motor ngeredit, apa-apa ngeredit, semuanya kita nih nggak punya uang, kita nggak punya apa-apa. Tapi sombongnya minta ampun, nggak mau minta sama Allah. Habis sholat, wah udah sholatnya pakai kaos cap semen 3 itu tuh. Sholatnya aja nggak punya adab sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekian. Allahu Akbar. Baca Fatihah, habis Fatihah langsung ruku, nggak pakai iftitah, nggak pakai surat tambahan. Kayak orang segala dicukupin sama Allah. Padahal miskin. Padahal melarat. Padahal nggak punya apa-apa. Habis sholat, assalamualaikum, langsung keluar di masjid. Astagfirullahaladzim. Ini seakan-akan hamba ini nggak butuh sama Allah. Duduk sebentar baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Kita kan butuh sama Allah. Jadi kita nih harus nunjukin kalau kita nih butuh sama Allah. Jangan butuh tapi sombong. Kayak kita nih misalnya minta sama orang kaya. Minta, Pak saya ini lagi butuh uang. Tapi kalau nggak ini nggak apa-apa. Jadi orang tuh masih mikir mau ngasih atau enggak, kita udah sombong duluan. Tapi nggak apa-apa, gampang segala ada kita mah. Orang tuh mau ngasih, itu orang. Apalagi Allah tuh cinta sama makhluknya yang minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nih kalau minta sama orang sekali dikasih, 2 kali dikasih, 3 kali dilempar piring gitu. Nggak tahu diri ente, kan gitu. Minta wae, kerja atuh, usaha, kan gitu kan? Kalau Allah nggak, semakin sering kita minta sama Allah, semakin cinta Allah sama kita. Itu perbedaannya kita sama Allah. Manusia sama Tuhan tuh, itu perbedaannya. Kalau diminta, Tuhan tuh akan berbahagia, akan merasa dekat dengan hambanya. Fa'asri ila ma yulga ilaik, maka dengarkanlah apa-apa yang telah aku nasihatkan buat kalian, katanya Imam Ghazali. Min awamirillahi ta'ala alaik, daripada perintah-perintahnya Allah kepada kalian. Jalani perintah-perintahnya Allah. Min hina tastaygid min manamik ila waqti ruju'ika ila madja'ik, dari waktu kamu bangun dari tidur sampai kamu menempelkan badanmu ke tempat tidur lagi. Artinya apa? 24 jam. Jadi kayak gitu. Jadi mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang-orang yang menertibkan waktu kita, yang bisa membaca wirid, istiqomah sama Allah Subhanahu Wa Taala, hamba-hamba yang senantiasa berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala, hamba-hamba yang tidak sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin di pertemuan kali ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Sebelum kita melanjutkan daripada pembahasan kita di dalam kitab An-Nasaih Diniyah, malam hari ini mulai saya akan tambah sedikit, ya, walaupun 5-10 menit untuk membaca dan sekaligus mendengar kitab yang sangat luar biasa, ya, di mana kitab ini diberikan judul Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Hadis-hadis yang ada kaitannya dengan keadaan Nabi SAW. Jadi ketika kita membaca sholawat, iringin dengan ngebayangin muka Nabi SAW. Nah, kitab ini mensifati tentang hal-hal yang menyangkut tentang diri baginda Nabi Muhammad SAW. Baik itu postur tubuhnya, baik itu rambutnya, baik itu matanya, jalannya, dan sebagainya. Ini terkumpul di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Makanya kita baca ini 5-10 menit, baru nanti kita lanjutin pembahasan di kitab Akhlaqul Banin. Saya teringat ada satu cerita menarik. Begini, ada seorang santri diberikan ijazah oleh gurunya untuk mudawamah selalu membaca sholawat. Si guru mengatakan, kalau kamu istiqomah terus menerus membaca sholawat, maka insya Allah satu saat nanti kamu akan bermimpi bertemu dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si santri ini dengan istiqomahnya dia baca, ya, dia baca sampai sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, ya. Getol dia baca sholawat. Tapi harapan dia bermimpi sama Nabi tak kunjung datang. Singkat cerita, si murid tadi datang ke gurunya sambil mengatakan, ya Syekh, wahai guru, aku ini sudah sekian tahun baca sholawat, ya, tapi sampai saat ini apa yang menjadi harapanku untuk bisa bermimpi dengan Nabi, sampai saat ini aku belum bisa bertemu sama Nabi. Bagaimana? Kemudian kata gurunya, baik, kalau engkau ingin bertemu sama Nabi, kata gurunya, besok kamu datang kemari, saya mau undang kamu makan, dan sekaligus kamu nginep di rumah saya semalam. Terbayang dalam benak santri tadi, wah insya Allah ini habis diundang makan, bisa mimpi Nabi nih kayaknya. Ya. Akhirnya besok dia datang, ya, di malam hari, diundang makan sama kiai tersebut, sama gurunya tersebut, makan. Dengan makanan-makanan yang enak, daging semuanya. Tapi ada yang aneh, ketika si kiai tersebut, ulama tersebut menyediakan makanan, semua makanan ada kecuali air minum nggak ada. Kecuali air minum nggak ada. Ya, orang habis makan butuh naon? Butuh minum. Dia makan semuanya. Setelah dia makan, dia cari minum. Dia tanya sama gurunya, wahai guru, minumannya mana? Di sini makan tanpa minum. Di rumah saya ini kalau makan tambah, bayangin makanan udah pada masuk. Kalau belum masuk dia nggak makan dulu kali ya. Ini makanan udah masuk, ya, udah kenyang, ya, tinggal giliran minum. Kata gurunya, ya, di sini makan tambah minum. Sudah dalam keadaan haus, ya, Akhirnya gurunya mengatakan, nah malam ini kamu boleh istirahat di tempatku. Tidurlah. Kira-kira apa yang kebayang, apa yang terpikir dalam benaknya dia tidur dalam keadaan haus? Yang ada dalam pikirannya apa? Air, kan begitu. Nih, yang ada dalam pikirannya adalah air. Jadi ketika dia tidur dalam keadaan haus, dia menghayal bagaimana indahnya, bagaimana nikmatnya ketika saya minum air. Itu kebawa sampai tidur. Subhanallah. Dia tidurnya mimpi apa? Mimpi dibanjur air. Begitu selesai, kata gurunya ditanya di pagi hari, apa yang kamu dapatkan? Mimpi apa kamu? Kata muridnya, aku tadi malam mimpi dibanjur air, wahai guru. Kenapa? Kok sampai mimpinya begitu? Ya, karena waktu saya mau tidur yang ada dalam pikiran saya adalah air. Nah, kita berangkat dari itu barangkali, ya. Kita baca sholawat tapi belum pernah mimpi Nabi. Nah, kitab ini
akan sedikit banyak menjelaskan tentang sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Agar ketika kita tidur, kita kebayang nih. Kita kan belum lihat Nabi, belum pernah ketemu Nabi, tapi minimal bisa ngebayang nih. Nabi itu bagaimana sih mukanya? Nah, ketika kita minum, khayalin itu muka Nabi. Ya, khayalin itu muka Nabi. Nah, sehingga mudah-mudahan dengan diiringin dengan pembacaan sholawat sambil menghayalkan muka Nabi, insya Allah nggak lama kita akan bermimpi bertemu dengan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini perlu saya bawakan 1-2 hadis saja sebelum kita melanjutkan daripada pembahasan kita di kitab yang satunya. Baik, di awal ini membicarakan tentang postur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, diceritakan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik ini pembantu Nabi. Kalau pembantu Nabi, dia tahu persis, dia bisa mensifati bagaimana keadaan Nabi. Karena Anas bin Malik ini menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun. 10 tahun dia berkhidmah kepada Nabi SAW. Sehingga hadis-hadis yang ada kaitannya dengan tubuh Nabi, dengan postur tubuh Nabi, itu banyak diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik menceritakan tentang postur Nabi. Apa kata beliau? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul itu badannya laisa bitawilil ba'in wala biqasir. Nabi itu tidak terlalu tinggi dan Nabi itu tidak terlalu pendek. Ya, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Itu postur Nabi. Wala bil abyatil amhaq wala bil adam. Kulitnya Nabi putih, tapi putihnya itu bukan putih naon bahasa Sunda teh, puyeh gitu, putih naon teh, putih tapi pucat. Nah, kan ada putih pucat itu kan ada. Putih yang pucat itu kan nggak enak dipandang, nggak enak, jelek kalau putih pucat. Tapi kalau putih yang betul-betul putih itu bagus. Nah, Nabi SAW putihnya itu putih yang bagus, bukan putih yang ya pucat gitu ya. Naon teh Sundana teh? Ya sepah lah gitu. Putihnya putih begitu ya, itu putih pucat. Wala bil adam, dan tidak sawo mateng. Ya gitu, nggak terlalu hitam. Jadi kombinasi antara putih dengan kecoklat-coklatan. Indah banget ya. Antara putih dan nanti ibu bapak bisa menghayalkan ibu bagaimana ketampanan Nabi nih. Ini tidur bisa dihayalin ya. Ya, jadi Nabi itu enggak tinggi, enggak pendek, sedang. Ya. Kemudian kulit Nabi tidak hitam, tidak putih pucat, tapi putihnya putih bagus. Ya, antara putih kemudian kombinasi dengan sawo matang. Nah, jadi enggak hitam ya. Jadi kombinasi indah sekali. Kemudian wala bil ja'dil qatit wala bisat. Rambutnya Nabi itu enggak keriting. Rambutnya Nabi itu enggak keriting. Dan juga tidak basat. Basat itu mulus, lurus. Bagaimana rambut Nabi? Ikal. Rambut Nabi itu ikal. Gelombang tapi enggak keriting. Paham ya? Gelombang tapi enggak keriting. Nah, jadi antara keriting sama lurus. Jadi enggak keriting, enggak lurus. Jadi ngegombal. Apa namanya? Gitulah, ikal gitulah ya, indah banget ya. Ikal ya, itu daripada rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'atsallahu ta'ala ala ra'si arba'ina sana. Beliau diangkat menjadi rasul pada usia 40 tahun. Ya, beliau diangkat menjadi rasul itu pada usia 40 tahun. Dan di sini dikatakan beliau tinggal di kota Mekah 10 tahun, tinggal di kota Madinah 10 tahun. Ada riwayat mengatakan tinggal di kota Mekah 13 tahun, tinggal di Madinah 10 tahun, ya, 10 tahun. Wa tawaffahu ala ra'si sittina sana. Nabi meninggal di kepala 6. Ya, ada yang mengatakan Nabi meninggal pada usia 60 tahun, tapi indal jumhurul ulama Nabi meninggal pada usia 63 tahun ya.
Tapi di sini diriwayatkan oleh para ulama, juga ada pendapat yang mengatakan Nabi itu Nabi itu meninggal pada usia 60 tahun, ya. Walaisa fi ra'sihi wa lihiyatihi isruna sya'ran bayda. Bahkan Nabi itu di usia 60 tahun masih muda. Nabi meninggal di janggutnya itu baru ada kurang lebih 20 uban. 20 uban. Jadi belum beruban putih belum. Ada 10 uban, ada 20 uban. Begitu juga di kepalanya kalau dihitung, ya, kalau dihitung itu rambutnya Nabi yang putih itu jumlahnya kurang lebih 20, ya. Nabi meninggal itu. Nah, yang ubannya banyak siapa ya? Ini Nabi ubannya 20, ya. Ubannya 20. Jadi Nabi meninggal itu lehya ini masih hitam semuanya, masih hitam, cuman ada 20 helai daripada rambut yang putih itu, dan rambutnya di kepala juga begitu, ya. 20. Itu Nabi meninggal dunia. Artinya Nabi masih muda banget, ya. Antara 60 sampai di kepala 6 pokoknya Nabi meninggal. Itu ada khilaf. Ada yang mengatakan 60, ada yang mengatakan 62, ada yang mengatakan 63. Tapi yang jelas Nabi meninggal itu pada usia 60, kepala 6. Nah, kemudian di sini dikatakan hasanul jismi. Badannya Nabi keker. Bukan gembrot, bukan keker. Atletis. Bahkan di dalam riwayat lain badan Nabi itu dari dada naon yang begitu teh. Sispek apa bahasa sekarang orang bilang, ya. Jadi badan Nabi teh keker gitu, ya. Tegap, gagah, ya. Enggak gemuk tapi ngebody gitu, ya. Apa namanya? Ya itu sispek apa namanya itu. Itu badan Nabi. Ya. Wa kana sya'ruhu sama tadi, ya, rambutnya, ya, tidak enggak keriting dan juga enggak lurus. Asmara laun. Kulitnya itu kemerah-merahan. Jadi pipinya itu enggak putih tapi kemerah-merahan, ya. Jadi luar biasa di muka Nabi, ya. Memang penciptaan Nabi ini, penciptaan sampai dikatakan seakan-akan Nabi yang menghendaki penciptaan itu. Kalau kita kan yang menciptakan Allah, kumaha Allah Ta'ala, kan gitu, ya kan. Kalau kita kan kumaha Allah Ta'ala. Tapi kalau Nabi dikatakan Nabi diciptakan itu seakan-akan Nabi yang menentukan, Nabi yang memilih, ya. Nabi yang menginginkan daripada kegantengan itu sendiri, pilihan Nabi, ya. Idza masya yatakafa'u. Nabi itu kalau jalan condong ke depan, kayak orang turun dari atas gitu, ya. Agak sedikit cepat kan Nabi. Nabi dikatakan idza masya yatakafa'u. Nabi itu kalau jalan jadi nggak tegak begini, agak gini, ya. Agak gini, jalannya agak cepat. Itu jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebayang, ya. Jadi Nabi rambutnya ikal, ya. Rambutnya ikal, kemudian nggak tinggi dan nggak pendek, kemudian kulitnya antara gabungan antara putih dengan sawo mateng. Itu bisa kita bayangin, ya. Antara putih dan sawo mateng. Kemudian rambutnya ikal, ya, rambutnya ikal. Bahkan saking mudahnya Nabi tidak meninggal kecuali ada 20 rambut yang ada di lehya, yang ada di jenggot, ya, dan 20 juga ada di rambut. Artinya Nabi meninggal dalam keadaan masih muda, masih segar. Nah, itu daripada postur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah nanti Jumat berikutnya terus pokoknya saya bacain dua hadis supaya kita bisa ngebayang bagaimana sosok muka baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika kita tidur, kita baca selawat, kita bayangkan mukanya, gantengnya. Nanti dijelaskan matanya, hidungnya, mulutnya. Ya nggak apa-apa lah kita ngebayangkan, tapi jangan ngebayangkan enggak ya, dibayangkan betul mukanya, gantengnya gitu, ya. Nah, supaya bisa meneman kita, menghantar kita ketika kita tidur sambil diiringin pembacaan salawat. Insyaallah nggak lama kita bisa bermimpi dan bertemu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan kembali
pembahasan kita di dalam bab kesabaran. Kemarin kita sudah bahas tentang contoh-contoh bahwasanya manusia yang paling berat menerima musibah adalah para nabi dan para rasul, ya. Kemudian orang-orang yang selanjutnya, artinya orang-orang yang mengikuti jalan kehidupan daripada para nabi dan para rasul. Nah, di sini diberikan contoh. Kemarin kita memberikan contoh tentang bagaimana perjuangan nabi, bagaimana ujian nabi, bagaimana musibah yang datang kepada kita punya Nabi SAW yang bertubi-tubi yang luar biasa. Begitu juga para nabi-nabi yang lain. Di antaranya kesabaran Sayyidina Nuh, Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Nuh ini termasuk ulul azmi minar rasul. Dari 5 nabi, 5 rasul yang masuk dalam kategori ulul azmi. Bayangkan di sini dikatakan beliau itu berdakwah di kaumnya itu hampir 1000 tahun. Berdakwah 1000 tahun cuman dapat orang 50 orang. Bayangkan dakwah 1000 tahun dapat santri cuma 50 orang. Kita ini kadang-kadang berdakwah ya. Kalau nggak ada orang 1-2 orang udah males dakwanya. Tapi lihat bagaimana Nabi Allah Nuh ya, berdakwah sekian ratus tahun bahkan 1000 tahun nggak banyak ya. Yang ikut sama Nabi Allah Nuh nggak banyak, nggak lebih daripada 50 orang ya, nggak banyak. Perjuangan beliau, dakwah beliau hanya disambut dengan orang terbatas 50 orang ya. Tetapi perlu diingat ketika orang itu berdakwah ya, orang itu dinilai dakwanya itu berhasil atau tidak bukan karena jumlah jamaah, bukan. Paham ya? Jangan kita melihat kalau ada orang jamaahnya banyak berarti berhasil. Enggak, bukan itu nilainya. Kalau itu dianggap berhasil, maka Nabi Allah Nuh enggak berhasil berarti. Nabi Allah Nuh berdakwah 1000 tahun cuma dapat 50 orang, berarti enggak berhasil, enggak sampai segini. Ini lebih dari 50 orang, enggak sampai. Ya kan? Tetapi begitu sabarnya Nabi Allah Nuh walaupun cuman mendapatkan 50 orang, enggak banyak, tapi karena perjuangan beliau, istiqomah beliau itu dimuliakan oleh Allah Ta'ala sehingga Nabi Allah Nuh dikelompokkan oleh Allah menjadi ulul azmi minar rasul. Jadi kesuksesan orang berdakwah itu bukan diukur daripada banyaknya jamaah. Kalau jamaahnya banyak berarti sukses, berarti dakwanya bagus. Enggak, belum tentu. Terkadang orang jamaahnya sedikit ya, tapi karena keuletannya ya, jamaah yang sedikit itu mampu mewarnai keadaan daripada jamaah yang banyak. Tapi kan biasa kalau majelis taklim, tabligh akbar, jamaah banyak, begitu bubar ya udah selesai. Yang maksiat, yang bohong-bohong, yang ngomongin orang, yang hadir banyak. Tapi begitu selesai pengajian tetap aja dia jalankan maksiat, ya kan? Nah, jadi nilai keberhasilan dakwah itu manakala orang itu istiqomah. Sampaikan terus dakwah itu, mau berhasil, mau enggak, mau jumlahnya banyak, mau sedikit, itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Ta'ala. Yang penting kita menyampaikan dakwah, itu sudah mendapatkan nilai pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah itu ya, mau didengar atau tidak mau didengar, mau diterima atau tidak mau diterima, selama dia berdakwah ikhlas karena Allah, maka dia tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi bukan karena jumlah banyaknya. Nabi Allah Nuh berdakwah 1000 tahun enggak banyak, cuma dapat sekian orang saja. Tapi karena beliau istiqomah, dia sabar dan lain sebagainya, maka Nabi Allah Nuh dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk dalam kategori ulul azmi minar rasul. Kemudian yang tidak kalah sedihnya juga bagaimana Nabi Allah Ibrahim yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama menghadapi raja yang zalim. Siapa namanya raja? Namrud. Raja yang zalim ya. Enggak tanggung-tanggung. Yang diterima oleh Nabi Allah Ibrahim ya. Ketika berlawanan dengan raja yang zalim sampai beliau
dilempar ya ke kuali yang panas ya. Yang sampai diabadikan dalam Al-Qur'an, ya narukuni bardan wa salaman alal Ibrahim ya. Begitu perjuangannya di dalam dakwah ya. Nggak tangguh-tangguh dilemparkan ke kuali yang panas. Tapi Nabi Allah Ibrahim adalah seorang nabi yang istiqomah di dalam menegakkan kebenaran. Dia nggak peduli mau dilempar ke kuali yang panas, mau dibunuh pun nggak peduli. Tetap dia menyuarakan kebenaran, tetap dia berdakwah ya, mencari ridhonya Allah SWT. Tapi lihat ujiannya para nabi. Nah, kita berdakwah belum seperti itu, belum. Dakwah kita ini belum sampai dilempar ke nanti. Belum, paling juga diomelin, paling juga diomongin, paling juga difitnah. Kecil yang begitu teh. Nggak apa-apa, suruh fitnah, suruh ngomongin, nggak apa-apa, biarin aja. Kita kan belum dilempar ke kuali. Belum. Nabi Allah Ibrahim sudah dilempar kuali ya. Jadi luar biasa perjuangannya. Tapi beliau Nabi Allah Ibrahim enggak bergeming sedikit pun. Tetap beliau istiqomah, tetap beliau menyuarakan kebenaran, enggak peduli apapun yang terjadi. Bahkan enggak sampai di situ. Beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, punya anak semata wayang, anak yang paling dicintai, dia minta sama Allah taala untuk dapat anak. Sampai di usia yang lanjut, ya. Siti Hajar itu tidak punya anak sampai di usia yang lanjut, ya. Baru dalam usia yang sudah tua diberikan anak semata wayang, Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Bayangkan bagaimana gembiranya teh setelah bertahun-tahun menunggu kehadiran seorang anak, ya. Kemudian Allah beri Nabi Allah Ismail, ganteng, tampan, masih lucu-lucunya, masih lagi naon teh, istilahnya kalau orang bahasa Sunda teh naon, masih kolokan sama anaknya, kemana-mana dibawa sama Nabi Allah Ibrahim. Ya sekian tahun nggak punya anak, kemudian dikasih anak, kumaha bahagianya. Tiba-tiba Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim apa? Untuk menyembelih anaknya. Kalau kita teh kumaha gitu? Nggak tanggung-tanggung suruh nyembelih anaknya, walaupun nanti pada akhirnya diganti kambing, itu terlepas. Kan itu nanti digantinya kan? Kapan? Ketika mau disembelih baru diganti kambing, ya kan? Tapi bagaimana Nabi Allah Ibrahim? Nggak peduli, dia laksanakan walaupun yang harus dia korbankan adalah anak yang paling dia cintai. Nggak ada orang yang lebih mencintai anak, nggak ada. Seorang tua itu terhadap anak luar biasa, dia korbankan segalanya buat anak. Jerih, payah, capek, letih, semuanya dia berkorban untuk anak. Anak itu udah nggak ada ukurannya. Makanya seorang anak itu tidak akan pernah bisa membalas kebaikan orang tua, karena membalas cintanya aja nggak bisa. Cinta orang tua kepada anak itu tidak bisa dibalas dengan dunia dan seisinya. Itu baru cintanya, belum yang lain. Ya, Bu ya, belum air susu, belum pendidikan, belum sekolah, jauh. Cintanya saja. Jadi luar biasa. Pada saat dia mencintai anaknya, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk menyembelih anaknya. Bayangin kalau itu terjadi sama kita, kumaha teh? Mending gak jadi nabi kita. Mending gak jadi rasul kalau suruh nyembelih begini, ya kan? Nah, ini satu contoh. Artinya apa? Ujian. Kita lagi belajar ujian para nabi, ujian para rasul berat. Kita nggak sampai segitunya. Anak kita udah anak kita sakit udah bingung. Anak kita sakit, jatuh sakit, bingung. Ini disuruh nyembelih, bayangin. Nggak tanggung-tanggung. Tapi Nabi Allah Ibrahim punya keyakinan yang kuat. Apa keyakinannya? Anaknya ini milik Allah dan sekarang aku akan kembalikan kepada Allah. Begitu. Bisa entah gitu? Kalau kita kayak Allah, jangan kasih ujian yang berat ya Allah, nggak kuat. Kalau kita jujur aja, dikasih ujian yang begitu nggak kuat kita. Bisa oleng kita kalau dapat ujian kayak begitu. Ya, oleng kita. Tapi lihat bagaimana para nabi dan para rasul. Nah, ini bisa kita mengambil satu ukuran. Ujian para rasul teh berat. Berarti kalau kita mendapatkan ujian seperti ini, ujian kita teh kecil. Makanya kalau kita mendapatkan ujian, lihat ujian para nabi. Lihat ujian para rasul. Nah, kalau kita udah lihat ujian mereka, nanti ujian kita teh jadi nggak kelihatan, kecil. Nah, kalau ujian kecil kuat kitanya. Tapi kalau ujian kita nggak lihat kepada ujian yang lain, kita anggap ujian kita teh paling besar. Paham tak? Kita anggap ujian teh paling besar. Nah, kalau sudah sesuatu yang besar itu identik sama berat. Kan begitu.
Segala sesuatu yang besar itu berat. Nah, kalau kita membesarkan sesuatu yang kecil jadi berat nantinya. Paham ya? Nah, jadi yang kecil harus dikecilkan supaya yang kecil itu tidak menjadikan beban dan tidak menjadikan berat dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang datang musibah kepada kita, kita akan bisa menghadapi, tenang untuk menghadapi. Kenapa? Ujian-ujian orang dulu teh luar biasa, ya. Anak disuruh nyembelih, masya Allah. Kita nggak ketemu sama anak, ya, seminggu aja mumet kita ya Pak. Benar tak? Iya, ada anak pergi nggak ada kabarnya. Wah, kamu teh nggak telepon, kamu teh nggak WhatsApp, kamu teh nggak ngasih kabar. Padahal dia sehat-sehat saja. Seminggu nggak ada kontak, bingung kitanya, nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Benar nggak? Susah, ya. Nah, bagaimana kalau kita diperintah sama Allah ngimpi misalnya, anak kamu teh potong besok buat Idul Adha. Lepas kata kita, udah nggak masuk Islam nggak apa-apa daripada diuji kayak gini. Benar enggak? Berat ujiannya mereka ya. Nah, ujiannya itu diantara Nabi Allah Ibrahim. Kemudian juga diuji di sini ya. Nabi Allah Yakub alaihi salatu wassalam ketika kehilangan anaknya Nabi Allah Yusuf, ya. Hilang Nabi Allah Yusuf, ya. Ketika bersama diceritakan dalam Al-Qur'an ketika bersama saudara-saudaranya, kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian saudara mengatakan kepada ayahnya Sayyidina Yakub bahwasanya Yusuf dimakan adzib, serigala. Wah, saking sedihnya, ya, sedihnya itu Yakub mengingat anaknya hilang anaknya. Padahal dia sudah wanti-wanti sama kakak-kakaknya, hati-hati kalau kamu bawa adikmu jaga. Saya takut kalau dibawa, ini diceritakan dalam Al-Quran. Saya takut kalau adikmu kamu bawa nanti dimakan oleh serigala. Kata keluarganya, enggak wahai ayah, saya akan jaga. Padahal keluarganya ini, saudara-saudaranya lagi enggak suka sama Yusuf. Ya, akhirnya Yusuf tersebut dimasukkan ke dalam sumur. Begitu keluarganya pulang, ngomong sama Sayyidina Yakub, wahai ayah, bahwasanya Sayyidina Yusuf dimakan serigala, ditunjukkan pakai bajunya bohong, pakai darah, nih dimakan. Saking sedihnya di sini dikatakan hatta ibyaddat ainahu minal huzun. Saking sedihnya itu Sayyidina Yusuf nangis sampai yang hitam dalam mata ini hilang, tinggal putihnya saja. Masya Allah. Pernah kita nangis gitu? Hitamnya teh artinya apa? Tiap hari Sayyidina Yusuf nangis. Ingat anaknya, nangis. Ingat Yusuf, nangis. Saking seringnya itu air mata keluar, sampai yang hitam dalam mata ini hilang jadi putih saja. Masya Allah. Sedihnya luar biasa. Kita belum begitu. Kita ini nangis sebentar, habis itu tertawa. Kita ini nangisnya sebentar, ditinggal orang tua meninggal. Nangis. Hari itu nangis. Besok, udah selesai. Lusa, udah mulai senyum. Kadang-kadang jenazah ada depan kita guyon kok. Saya pernah datang ke tempat orang, masya Allah, orang tuanya meninggal, jenazahnya belum diangkat. Ini jenazah ibunya belum diangkat. Anaknya mainan HP, guyon, ketawa-ketawa, jenazah di depan. Dasar anak gelo yang begitu. Masya Allah. Bayangin Pak, orang lain datang sedih, anaknya. Ini jenazah belum dibawa keluar dari rumah, dia udah ketawa. Apalagi udah jalan, selesai. Kita ini kadang-kadang kalau sudah ditinggal sama orang tua, udah sekian bulan orang tua ninggal kita, udah lupa. Kuburannya aja kadang-kadang kelihatan kadang-kadang nggak ketemu, dicari. Pertama datang ketemu, karena nggak pernah ziarah, 2, 3, 4 bulan nyari kemana kuburan ibu saya, kemana muter-muter nyari kuburan ibu saya. Masya Allah, udah hilang sedihnya, ya. Tapi lihat bagaimana Sayyidina Yusuf, sedih luar biasa ketika kehilangan seorang anak, ya. Ini ujiannya para nabi, ya. Kemudian wasabara Sayyidina Musa, begitu juga Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, begitu ngadepin Bani Israel, masya Allah, gak ada umat yang paling ngejengkelin itu umat Bani Israel Pak. Makanya paling banyak Nabi diturunkan di Bani Israel, karena Bani Israel itu adalah umat yang percaya dengan Nabi, ya, percaya sama Nabi tapi nggak mau ikut Nabi. Dia percaya sama Nabi, tapi dia nggak ikut sama Nabi, ya. Ngebandelnya luar biasa. Bahkan berapa banyak dari para Nabi dan para Rasul yang dibunuh oleh Bani
Israel. Nah, di antaranya Sayyidina Musa, ya, yang dihadapin Bani Israel, nggak tanggung-tanggung, ya, ketemu Fir'aun, wah, ngadepin Fir'aun teh, waduh luar biasa. Kita nggak ada begitu semuanya. Ini Fir'aun, Qarun, ya. Nah, kemudian Sayyidina Isa juga, ya, Nabi Allah Isa, dan juga para nabi yang lain. Kalau kita lihat Nabi Zakaria ketika dikejar-kejar oleh Bani Israel, ya, kemudian sembunyi di mana, di pepohonan, sembunyi di pohon, dicari oleh Bani Israel nggak ketemu, pohonnya dipotong, begitu dipotong pohonnya keluar darah, Masya Allah, disembelih, digorok Pak. Kita belum seperti itu belum, ya. Makanya ujian-ujian yang kita terima ini, kalau kita selalu melihat, ya, selalu melihat mereka, ya, maka ujian itu menjadi kecil. Ada lagi seorang nabi, ya, yang disiksa oleh umatnya, siksanya nggak tanggung-tanggung. Apa? Kulit kepalanya dikupas. Bayangin. Kulit di sini dikatakan sulihatil jildatur ras. Kulit kepalanya ditarik, dikupas, Pak. Masya Allah. Ini perjuangan para nabi. Dalam berdakwah itu perjuangan begitu. Makanya kita kalau dakwah, kita lihat seperti ini, ya, kita tenahon, ya. Ini mengajarkan kepada kita untuk tidak cengeng dalam berdakwah, ya. Jangan cengeng dalam berdakwah. Terus berdakwah. Karena kita kalau lihat ujian mereka sangat berat. Kalau ujian kita apa sih? Enggak, kita paling dimusuhin, diomongin dari belakang. Suruh ngomongin sampai pindah mulut, nggak ada urusan. Ya kan? Kecil ujian kita kalau kita bercermin kepada ujian para nabi dan para Rasul. Begitu juga kita dalam kehidupan, ya ikhwan. Begitu juga kita dalam kehidupan. Setiap kali Allah memberikan ujian kepada kita, yuk kita melihat ujian-ujian para nabi, ujian-ujian para rasul, orang-orang terdahulu yang sangat teramat berat. Nah, kalau kita sudah lihat itu semuanya, maka kita akan menjadikan ujian yang kita terima teh ringan. Kalau ringan, kuat. Tadi saya katakan, kalau kita menjadikan ujian itu berat, itu yang repot. Tapi kalau ujian semuanya, ya, ditanggapin dengan senyum, tenang, dikecilkan, kan kita yakin kita punya Allah, ya, kita yakin bahwa Allah akan bantu kita, Allah akan tolong kita. Nah, jadi segala musibah-musibah itu kita anggap kecil. Karena apa? Karena kita punya Allah. Makanya jangan pernah lepaskan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lepaskan Allah. Kalau kita bersama Allah, sebesar apapun ujian kecil, sebanyak apapun, ya, ujian-ujian yang turun dalam kehidupan kita, kita akan tetap diberikan kemampuan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kita nyandarnya sama Allah Ta'ala. Allah yang ngasihkan musibah, tapi kita nyandar sama Allah, maka Allah akan memberikan kekuatan kepada kita. Paham ya? Kenapa? Karena yang memberikan musibah siapa? Allah. Yang memberikan ujian siapa? Allah. Nah, kita nyandar sama zat yang memberikan ujian. Nah, kalau kita menyandar sama zat yang memberikan ujian, nanti Allah berikan kekuatan sama kita, kemampuan sama kita, sehingga setiap musibah yang datang kepada kita seperti biasa saja ngadepin, begitu jalan aja, sandarkan hidup kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah akan berikan kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Nah, insya Allah minggu besok seperti biasa rutinan bulanan, ditunggu kehadirannya, ajak semua jamaah. Yuk kita bareng-bareng baca salawat, baca burda, baca maulud. Mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita terus istiqomah dalam menghadiri majelis-majelis yang penuh dengan kebaikan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang soleh dan soleha, hamba-hamba yang istiqomah, dan mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayo pertanyaan, mangga. Assalamualaikum Habib. Mohon doanya semoga NIP atau SK Pegawai Negeri Sipil saya dan rekan-rekan seperjuangan cepat turun dalam tahun ini dan barokah. Doa. Allah hadini wa kullu niyati bi jahi suratul Fatihah. Allah bihajat wa hajatan wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Assalamualaikum Habib, mohon doanya untuk saudara kami yang saat ini sudah berpindah agama
Semoga Allah memberikan hidayah kepada beliau dan keluarganya agar kembali ke agama Islam. Ya, kita doakan mudah-mudahan Allah kasihkan dia hidayah dan kembali lagi. Ya, ini juga perlu disikapin ya, hati-hati ya. Pertama, orang murtad itu punya hukum sendiri. Orang murtad itu nanti pembahasannya sendiri. Ya, tapi kita minta sama Allah Taala mudah-mudahan diberikan kesadaran. Ya, jadi jangan sampai kita menggadaikan urusan dunia untuk akhirat kita. Jangan. Dunia ini sementara. Sebesar apapun musibah yang diberikan oleh Allah kepada kita, jangan sampai menjadikan agama kita berpaling. Ya mugallibal gulub, tsabbit qalbi ala dinik. Setiap habis salat doa itu, Bu. Pak, sujud sama Allah Taala di sujud terakhir waktu salat itu doa. Ya mugallibal gulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kuatkan hati kami ya Allah, selalu berada di agamamu ya Rabb. Karena kita ini nggak tahu hari ini kita bisa muslim, ya Allah, naudzubillah, besok nggak tahu kita jadi apa. Ya, jadi sementara kita sekarang ini kita dalam keadaan muslim, kita minta kepada Allah agar kita muslim, hidup mati pun dalam keadaan muslim. Nah, minta kekuatan dari Allah. Kita doain mudah-mudahan ya berkat suratul Fatihah Allah berikan dia hidayah dan kembali kepada agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Al-hadin ya wa kullu niyati salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Ya Rabbana. Ya Rabbana